pagi, yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Niwayan Eka Laura Santi, saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pulau Petak. Pada kesempatan hari ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks ceramah di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Mari kita mulai dengan salam, doa, dan juga PPK-nya. Silakan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya Allah, tabahkanlah kami ilmu dan berikan kami karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Berdoa selesai. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Duduk kembali. Bagus sekali. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga kita bisa selalu berkumpul di sini dan belajar seperti biasa. Saya mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Mengidentifikasi dan menyusun informasi aktual ceramah. Bagus sekali, benar sekali, mengidentifikasi informasi aktual dalam ceramah. Jenis-jenis dan golongan dari informasi itu apa saja? Ada yang masih ingat? Informasi berdasarkan fungsi, informasinya dia, lokasi, dan bidang kehidupan. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, untuk hari ini kita tetap belajar tentang teks ceramah. Nah, melalui teks ceramah ini kalian nanti bisa berbicara dengan orang lain, lalu membuat sebuah teks ceramah yang aktual dan juga menyampaikan informasi melalui teks ceramah itu. Sebelumnya, mari kita baca dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita, lalu dilanjutkan dengan tujuan. Saya minta tolong, Pansah, silakan. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam ceramah. 4.6 menginstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis bagian pendahuluan dalam teks ceramah. 3.6.2 menganalisis bagian isi dalam teks ceramah. 3.6.3 menganalisis bagian penutup dalam teks ceramah. 4.6.1 menentukan topik teks ceramah. 4.6.2 menyusun kerangka teks ceramah bagian pendahuluan. 4.6.3 menyusun kerangka teks ceramah bagian isi. 4.6.4 menyusun kerangka teks ceramah bagian penutup. 4.6.5 menyusun bagian struktur yang telah dibuat menjadi teks ceramah yang utuh. Silakan bagian tujuan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bagian pendahuluan dalam teks ceramah dengan tepat. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bagian isi dalam teks ceramah dengan tepat. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bagian penutup dalam teks ceramah dengan tepat. 4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan topik teks ceramah dengan tepat. 5. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menuliskan kerangka ceramah bagian pendahuluan dengan tepat. 6. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun kerangka ceramah bagian isi dengan tepat. 7. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun kerangka ceramah bagian penutup dengan tepat. 8. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun bagian struktur yang telah dibuat menjadi teks ceramah yang utuh dengan tepat. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali. Tujuan teks ceramah tujuan kita pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis
teks ceramah dan juga menyusun teks ceramah atau menuliskan teks ceramah. Nah, sebelumnya mari perhatikan gambar berikut. Melalui gambar ini nanti kalian dapat menuliskan sebuah proyek, yaitu menulis teks ceramah. Ada yang tahu gambar apa saja ini? Yang pertama? Iya, ada orang lagi dipukul nih. Yang kedua? Iya, direkam. Yang ketiga? Bunuh diri. Lalu yang di bagian bawah ada apa? Selanjutnya? Yang terakhir? Iya, ada banyak gambar ya. Sekarang saya akan bertanya. Melalui gambar ini, hal apa yang bisa kalian identifikasi dan temukan? Ya? Menurut saya ini adalah bahaya dari perundungan dan industri kenakalan remaja. Iya, bagus sekali. Ini adalah bahaya dari perundungan. Kemudian ada jenis kenakalan remaja 1, 2, dan 3. Nah, selain itu apa yang bisa kalian lakukan setelah melihat gambar-gambar ini? Saya, Bu, Ya? kami dapat menuliskan tentang perundungan dan kenakalan remaja yang terjadi di sekitar sekolah ini, Bu. Iya, bagus sekali. Kalian dapat menuliskan apa? Perundungan dan juga kenakalan remaja yang ada di sekitar sekolah ini. Sekarang ada tidak pertanyaan yang merujuk pada penulisan dari teks ini? Saya, Bu. Silakan. Maaf, Bu, apakah menulis teks ceramah ini ada strukturnya? Iya, bagus, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya, silakan Hai. Untuk menuliskan teks ceramah, apakah akan mengikuti yang ada pada bahan ajar kemarin, Bu? Iya, bagus sekali. Kita lihat Hair sudah membaca bahan ajar ya. Nah, kalian akan menulis teks ceramah berdasarkan struktur. Tapi pertama kali kalian akan mengidentifikasi struktur seperti yang dikatakan oleh teman kalian. Strukturnya ada di mana? Ada di bahan ajar saya, dan juga langkah-langkahnya bagaimana ada di bahan ajar saya. Saya sudah kirimkan melalui Classroom, silahkan dibuka. Buka dulu Classroomnya ya. Sudah ketemu? Iya, bagus sekali. Di sana ada struktur ceramah? Yakin ada? Iya, bagus. Nah, selain strukturnya, di situ sudah ada tuh contoh strukturnya seperti apa. Jadi gampang kalian menganalisis. Cara menganalisis juga sudah kalian pelajari pada pertemuan kita sebelumnya pada saat eksplanasi kan? Nah, untuk langkah penulisan teks ceramah, mari kita bahas dulu. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, Menyusun kerangka ceramah. menyusun kerangka ceramah. Yang ketiga, Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. nah, bagus sekali. Caranya ada tuh di bahan ajar saya. Nanti kalian juga bisa mencari informasinya di internet. Terus sekali, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Iya, karena tidak ada pertanyaan, saya juga membagikan 2 infografis. Silahkan lihat di handphone kalian, ada infografis, ada 2 infografis. Nanti bisa kalian pilih salah satunya untuk membantu kalian dalam penulisan teks ceramah. Tapi sebelumnya, mari kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silahkan ke kelompoknya masing-masing seperti minggu lalu. Sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang diskusikan bersama teman kalian infografis mana yang akan kalian pilih. Infografisnya ada pada Classroom bagian atas, ada tulisannya infografis. Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Gimana kalau ceramah tentang perundungan? Setuju. Bagaimana kalau jenisnya ceramah verbal? Kita perhatiin aja. Andi pilihkah perundungan atau kenakalan remaja? Kenakalan remaja. Siti perundungan laki. Ariani kenakalan remaja. Aku
juga pilih kenakalan remaja, jadi fix ya, karena fix kenakalan remaja. Sudah memilih semua? Sudah. Kelompok cerdas? Perundungan. Menyenangkan? Perundungan. Berkarakter? Kenakalan remaja. Luar biasa? Kenakalan remaja. Iya, karena sudah memilih semua, saya akan bagikan LKPD. Diperhatikan LKPD-nya. Ayo baca-baca silakan. Silakan dibuka-buka LKPD-nya, dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, di sana ada menganalisis. Setelah menganalisis ada menulis teks ceramah. Ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. maaf Bu, apakah untuk paragraf ini ditulis atau berapa nomor saja Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Untuk bagian paragraf, kalian cukup menuliskan urutan dari paragrafnya. Jadi kalau misalnya paragraf 1 dan 2 termasuk pendahuluan, maka tulislah pendahuluan. Nanti baru analisisnya sama persis seperti contoh yang sudah saya berikan pada materi ajar saya. Sebelumnya, mari perhatikan dulu jadwal kita. Saya sudah menyusunkan jadwal agar penyusunannya sesuai dengan waktu yang ada atau tepat waktu. Nah, perhatikan baik-baik jadwal kita ini. Ada proyeknya. Sudah dilihat? Apakah kira-kira ini cukup waktunya? Cukup. Ya, bagus. Karena menurut kalian cukup, menurut saya juga cukup. Kita sepakat harus selesai tepat sesuai dengan waktu ini. Silahkan dimulai. Silakan mulai menulis. Setelah paragraf 1 dan 2 ya. 3 dan 4. Terus aku yang 5. Aku mencari informasi analisis struktur internet, kalian buka bahan ajar saja. Menurut saya paragraf 1 dan 2 pendahuluan. Menurut kamu? Ya, dengar. Paragraf 2 berisikan Semangat ya, semuanya harus bekerja. Ya, sampai mana sudah? Untuk analisis sudah Bu, tinggal menyusun kerangka. Iya, analisis sudah, tinggal menyusun kerangka. Lihat kembali waktunya, jangan sampai kelewat. Sekarang tinggal menentukan topik dan juga tujuannya ya. Ya, perhatikan baik-baik perhatikan tujuannya ya. Nanti kalau mencari di internet, cari yang sesuai aja. Infografisnya. izin bertanya Bu, kolom gagasan umum pada LKPD ini 4. Jadi gagasan umumnya 4 ya Bu? Ada pertanyaan lain mungkin? Tidak ada? Pertanyaannya sangat bagus. Di sini saya sengaja menuliskan ada 4 kolom pada bagian struktur ya. Bagian kerangka maksudnya. Ada isi, penutup, dan juga pendahuluan isi dan juga penutup. Dalam teks ini, mengapa saya tuliskan 4? Agar nanti tidak ada teks yang terlalu panjang dan juga terlalu pendek. Nah, di situ sudah saya tuliskan ada pendahuluannya 1 paragraf, kemudian isinya 2 paragraf dan penutupnya 1 paragraf. Pertanyaan yang sangat jeli, bagus. Sudah paham?
Jadi nanti gagasan umumnya 4 juga. Gagasan umumnya pilih dari infografis yang sudah saya berikan. Silahkan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Bagus, tidak ada. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya. Ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silahkan. Maaf Bu, untuk panggilan pada pendengar menggunakan saudara-saudara atau teman-teman. Pertanyaannya bagus, silahkan duduk. Untuk sapaan kepada audiens, seperti yang kita tahu dalam ceramah itu pasti ada audiensnya dan ada pembicaraan antara audiens dan juga penceramah. Maka kalian diperbolehkan menggunakan saudara-saudara, diperbolehkan juga menggunakan teman-teman, tidak masalah. Yang penting ada interaksi di dalamnya. Ya, silahkan dilanjutkan lagi. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya kepada saya. Bagian ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak Sudah menyusun menentu, bagus sekali. Perhatikan waktu kalian. Hanya tinggal beberapa menit, silahkan mulai menulis teks utuh. Jangan sampai waktunya terlewat. Jika ada kesulitan, bisa langsung bertanya. Sudah selesai semua? Sudah. Bagus, karena sudah selesai, mari kita menyunting. Kalian baca kembali dan lihat apakah semua struktur sudah ada dan apakah ada kata dan kalimat yang salah. Silahkan dicek kembali. Ya, silahkan.
sekarang saatnya kita berdiskusi. Maksudnya sekarang kita presentasi. Nanti yang presentasi karena infografisnya kan ada 2 yang sama kan. Jadi saya minta nanti kelompok cerdas dan kelompok berkarakter saja yang maju. Untuk perwakilan nanti yang teksnya sama yang akan mengomentari. Bagus. Kita mulai dari kelompok cerdas ya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayar, saya dari kelompok cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk belajar dan mendengarkan ceramah yang telah kami buat dalam keadaan sehat. Teman-temanku yang berbahagia, sering kita mendengar lelucon yang terkadang tanpa sadar dan menyakiti hati seseorang. Kata-kata yang menyebutkan tentang kekurangan atau hal-hal yang buruk tidak sengaja dilakukan orang lain. Hal ini seringkali kita dengar dan bahkan kita lakukan kepada teman-teman kita di sekolah. Sayangnya, kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan tergolong dalam tindak perundungan. Teman-temanku yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar atau menggunakan panggilan-panggilan yang mencerminkan fisik seseorang saat sedang bercanda? Contoh, hei gendut, dasar pendek, bodoh, jelek, atau hitam. Tanpa kita sadari, ternyata hal tersebut termasuk ke dalam perundungan secara verbal. Perundungan bukan hanya memukuli secara fisik, namun juga melalui tutur kata yang tidak menyenangkan. Perundungan verbal seringkali tanpa sadar dilakukan. Sayangnya, banyak pelaku-pelaku perundungan verbal berdalih bahwa mereka hanya sedang melontarkan lelucon atau bercanda saja. Dampak perundungan verbal ini adalah korban menjadi takut berbicara atau mengemukakan pendapat. Korban perundungan verbal akan merasa ketakutan ketika harus tampil di muka umum karena trauma pada tanggapan atau ucapan buruk yang pernah diterimanya. Meskipun sering diremehkan, ternyata perundungan verbal memiliki efek jangka panjang dan sangat membekas pada korbannya. Oleh karena itu, kita harus membangun rasa simpati agar tidak terbiasa mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain yang akan memberikan dampak buruk pada korban. Teman-teman yang berbahagia, sudah saatnya kita harus mengubah kebiasaan tersebut menjadi lebih positif lagi. Berusaha untuk menghilangkan panggilan-panggilan yang dapat menyakiti perasaan teman kita sendiri. Tingkatkan rasa empati untuk membangun budaya positif dan menjadi seorang siswa yang berkarakter baik. Marilah kita stop perundungan verbal dari diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Teks yang sangat bagus ya. Ada tanggapan tidak? Saya, Bu. Ya, silakan kan. Dengarkan tanggapannya ya. Teks yang dibawakan sangat bagus, pembaca teks juga sangat bagus. Saran dari saya, contoh dari perundungan verbal mungkin bisa diperbanyak. Kami juga mengambil teks perundungan, namun tentang perundungan cyber. Terima kasih. Iya, bagus. Jadi tidak masalah jika misalnya dalam infografis itu kalian menarik topik yang berbeda, tidak masalah. Nanti teksnya akan kalian foto dan masukkan ke Classroom agar nanti bisa saya nilai juga ya. Teks yang sangat bagus, kerangkanya juga sangat bagus. Silahkan kelompok selanjutnya, kelompok menyenangkan. Iya, silahkan kelompok menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aspalina dari kelompok menyenangkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sampaikan terlebih dulu rasa terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang cerah ini bisa berkumpul dalam ruangan ini. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat sebuah topik yang sekarang sangat sering dialami oleh kita, yaitu kenakalan remaja.
Apalagi di era teknologi seperti sekarang, di mana informasi sangat cepat pertukarannya. Seperti yang sudah terjadi saat ini, teknologi sering disalahgunakan oleh remaja, seperti membuat video yang menyebarkan berita hoaks, menimbulkan kebencian, dan memamerkan gaya hidup mewah. Remaja seperti kita memang pada umumnya masih dalam fase mencari jati diri, ingin mengenal, mengikuti, dan merasakan dunia secara utuh, tanpa adanya batasan baik dari keluarga atau lingkungan. Namun, apakah kita tahu bahwa rasa penasaran tersebut dapat menjadi bumerang bagi kita semua apabila kita hanya menelan secara mentah semua gaya hidup, tren, dan cara bergaul? Akibatnya akan mudah menyerumuskan diri sendiri pada jurang kriminal, narkoba, dan seks bebas. Sebagai remaja, sebaiknya kita sibuk mencoba hal-hal yang positif, seperti memperdalam ilmu keagamaan, mempelajari pengetahuan baru, membantu orang tua, menekuni hobi positif, dan mengikuti kegiatan olahraga. Masa remaja ini adalah masa mendisiplinkan diri agar bisa menjadi manusia yang bisa membanggakan orang tua dan masyarakat di masa depan. Belajar disiplin sebaiknya diawali dari rumah dan ditambah dengan ilmu yang didapatkan di sekolah. Hal ini diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan baik dalam diri kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dengan ungkapan nakal dulu baru sukses. Tapi mari gunakan ungkapan sebelum semuanya terlambat. Selalu mengisi waktu remaja kita dengan hal-hal positif, maka akan mengurangi kenakalan-kenakalan yang akan timbul yang merugikan diri dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah tutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks yang sangat luar biasa bagus. Tapi sebelumnya saya mau dengarkan tanggapan dari kelompok yang juga memilih topik yang sama. Silakan. Teks yang dibuat sangat bagus, sangat informatif, dan memberi pemahaman pada kami. Buruknya bergaya terlalu berlebihan. Kami juga mengambil topik kenakalan remaja, namun kami lebih fokus terhadap kenakalan remaja. Oke, sebentar. Teks yang sangat bagus, tanggapan yang sangat bagus juga. Kita sudah mulai dari awal sampai akhir, mulai dari menganalisis sampai membuat produk berupa teks ceramah. Mari kita menarik kesimpulan bersama-sama. Struktur ceramah apa saja? Pertama, pendahuluan. Kedua, isi. Tiga, penutup. Lalu selanjutnya, apa saja pertama? Menentukan topik. Kedua, Menyusun kerangka ceramah. ketiga, Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. bagus sekali. Sekarang karena sudah selesai semua kegiatan kita, saya mau tanya nih, pengalaman apa saja yang sudah kalian dapatkan selama ini? Silakan pengalamannya. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Ya, silakan Cinta. Pada hari ini kita mempelajari tentang perilaku yang tidak kita sadari dapat berakibat buruk pada orang lain maupun diri sendiri. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Malu-malu sekali. Ada lagi? Silakan ya, Bu. Iya. Apa air? Apa? Kami mempelajari cara menemukan informasi aktual, kemudian menuliskannya dengan menggabungkan kejadian yang memang kami lihat dan alami. Iya, bagus sekali. Ingat tuh ya, kalian bisa menggabungkan semuanya, informasi dan juga apa yang kalian tahu. Ada lagi? Baik, silakan. Ya. Dari proyek ini saya juga paham bagaimana cara membuat kalimat yang baik dengan menggabungkan pikiran yang saya pikirkan di lingkungan. Oke, bagus bentar. Bagus sekali. Mengerjakan sudah, diskusi sudah, tanggapan sudah, mari kita evaluasi. Silahkan buka classroom, lihat evaluasi mandiri yang sudah saya buat. Hanya ada 5 soal, jadi tidak perlu bingung. Mari dibaca dulu, dijawab perlahan. Silahkan anak-anakku. Waktu dari pelaksanaan ini kalian bisa gunakan 5-10 menit lah. Ya, silahkan.
Sudah selesai semua? Sudah. Tepuk tangan, sudah. Bagus sekali. Semangat sekali kita hari ini. Kita sudah belajar tentang banyak hal. Kita juga sudah membuat sebuah proyek penulisan ini nanti kalian foto, jangan lupa kirim melalui classroom. Setelah itu untuk teksnya bisa disusun rapi, kemudian ditaruh di tempat kalian biasa membaca, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Paham? Mari kita refleksikan dulu pembelajaran kita. Sudah saya tuliskan di belakang. Perhatikan. Struktur ceramah ada berapa? 3. Apa saja? Pendahuluan, isi, penutup. Bagus sekali di pendahuluan, ada isi dan juga ada penutup. Untuk langkah penulisan ada apa saja? Menentukan topik, menyusun kerangka, pendahuluan, isi, penutup, mengembangkan kerangka. Bagus sekali. Nah, di dalam langkah penulisan itu ada menentukan topik. Kalian akan menentukan topik di dalamnya setelah melihat infografis. Nah, jika tidak ada infografis, kalian bisa melihat fakta-fakta atau hal aktual di sekeliling kalian. Itu dibuat menjadi topik. Kemudian di topik dituliskan tujuannya untuk apa. Setelah itu baru kalian menyusun kerangka. Menyusun kerangka itu ada 3. Yang pertama apa? Pendahuluannya dulu disusun. Ada gagasan umum dan gagasan penjelas. Kemudian lanjut lagi ke isi. Ada gagasan umum, ada juga gagasan penjelas. Lalu yang terakhir apa? Ada yang penutup. Buat dulu gagasan umum dan gagasan penjelas agar lebih mudah nanti. Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka. Tinggal dikembangkan saja, disusun jadi satu. Nah, untuk pembelajaran kita pada minggu depan, kita tetap akan belajar tentang teks ceramah. Apa kegiatannya, Bu? Minggu depan saya sampaikan. Nah, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan salam doa dan salam penutup. Silakan Ayat. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah kami ilmu serta berilah kami kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah kami masuk ke dalam golongan orang-orang saleh. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih, Bu. Kembali kasih, silakan duduk.